teman-teman. Sesuai judul yang ada di bawah ini, kista endometriosis dengan penyakit ginjal bocor. Selain 2 video sebelumnya mengenai hipertensi dan sindrom nefrotik, aku juga punya kista endometriosis. Aku punya kista endometriosis itu di bulan Agustus 2020. Saat itu nggak sengaja tahu. Sebelumnya memang sering sakit kalau haid. Jadi sebelum nikah memang sudah sering sakit. Terus nggak sengaja ada suatu kejadian dicek gitu, radiologi gitu ya, abdomen, perut, ada kista endometriosis sebesar 4,8 cm. Terus aku awalnya bingung, shock, terus gimana ya, terus akhirnya beraniin ke dokter kandungan, padahal saat itu belum nikah. Sebenarnya malu iya, takut iya. Terus akhirnya aku bilang, dok, saya ini ada kista endometriosis, terus saya juga pasien ginjal bocor. Terus karena saat itu dokternya tahu, ditanyain sudah berapa lama sakit sindrom nefrotik ginjal bocornya, minum obat rutin atau gimana. Saya jawab, akhirnya nggak dikasih obat untuk mengecilkan kista karena obat ini berbanding terbalik dengan obat ginjal yang aku konsumsi. Akhirnya cuma dikasih pereda nyeri, yaitu paracetamol. Setiap 3 bulan sekali cek kistanya. Nah, saat premenstruasi atau PMS atau yang sering disebut gejala awal mau mens gitu, rasanya emang bener-bener sakit. Sakitnya itu bisa sehari nggak bisa ngapa-ngapain, kayak perutnya tuh kram yang nggak tertahankan gitu kan. Udah dikompres, udah minum obat, kadang minum jamu kunyit tuh tetap masih sakit. Sampai olahraga dadakan itu sakitnya nggak sembuh-sembuh gitu kan, tiap bulan. Terus akhirnya saat itu konsultasi sama dokter ginjal, sama dokter itu. Terus sebulan yang lalu saya nikah. Terus karena udah nikah, di USG transvaginal saat itu ya, sebenarnya masih takut, saya masih trauma, tapi ya untuk lebih akurat harus transvaginal. Nah, USG transvaginal itu seperti tongkat kecil gitu, di atasnya ada bola kecil, itu alatnya itu dimasukin ke vagina. Dari situ dimasukin sampai mentok, baru dilihat seberapa besar kista ini di kanan atau di kiri, itu lebih jelas. Nah, habis itu saya dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Dokternya bilang karena sudah berkali-kali kistanya nggak pecah-pecah, nggak turun, nggak ada perubahan, dikasih rujukan. Nah, rujukannya tuh tulisannya high risk, artinya tinggi risiko. Terus dokter di situ bilang ini pengobatannya bisanya cuma pilihan 2. Satu itu
operasi, atau yang kedua itu hamil. Tapi kalau hamil ada resiko sangat tinggi gitu. Saat itu tinggi tensinya tuh 163/102. Terus dirujuklah ke rumah sakit yang lebih besar, tipe A gitu kan, rumah sakit umum. Terus ketemu dengan dokter sama profesor. Saat itu profesornya sudah sepuh, sudah tua. Dia di situ saya bilang saya sudah nggak minum obat ginjal, lagi off obat ginjal 2 bulan. Terus akhirnya dikasih obat hormon diminum, tuh ada aturannya. Terus dikasih tahu jangan menunda kehamilan gitu, supaya kistanya itu bisa sembuh tanpa operasi gitu. Ya semoga berdoa saja dikasih obat. Mbaknya juga usaha sama suaminya biar nggak usah dioperasi itu, karena ini kistanya naik turun tapi di bawah 6 cm, kadang 4, mau 5 kurang dikit turun lagi, naik. Ya cuma minum obat penahan nyeri. Cuma itu yang bisa aku share. Semoga besok kalau ada ilmu lagi aku share lagi, karena ini bulan ini tuh jatahnya mau ngecek si kistanya ini sendiri tuh seperti apa. Jadi dokter nyuruh untuk datang di waktu haid pertama kali. Nanti mau diambil sampel atau gimana saya kurang tahu. Doakan semoga lekas sembuh dari kista, semoga tanpa operasi ya. Mohon doanya. Terima kasih.